reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Afikur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Panik, Noel keceplosan. Gak sengaja benarkan kabar Wawot tampar wamen, malah ditelanjangi kacungnya sendiri, ngakak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Satu tambahan cerita ini dengan mencekik atau menampar salah satu wakil menteri itu kemudian menjadi tambahan referensi bagi kita semua bahwa rekam jejaknya sudah sedemikian hitamnya. Artinya setiap apapun yang terkait dengan istana itu harus steril, nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana, itu kan udah kurang ajar. Yang dia hina itu lembaga kepresidenan. Dan kami akan bikin laporan lagi, laporan baru soal terkait informan ini. Bayangkan istana negara disusupi loh, diinfiltrasi oleh YouTuber. Kalau tidak kami minta kepala BIN dipecat, copot tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana, dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini, orang ini. Dan kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta kepala BIN untuk segera copot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Afikur Rahman. Bukan mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Mungkin benar pepatah klasik ini, bahwa sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti akan menyengat juga. Begitupun rumor Prabowo menampar wamen di ruang rapat yang santer belakangan ini. Kabar itu perlahan-lahan menemukan titik terang. Semula saya memang agak meragukan informasi itu ya, bahkan malas mengikuti. Namun melihat reaksi yang berlebihan dari para pendukung Prabowo, membuat saya jadi penasaran. Ditambah korban yang bersangkutan juga belum memberikan keterangan. Dan kali ini rasa penasaran saya terjawab berkat Noel, si paling pintar yang kini jadi pendukung garis keras Prabowo. Dalam tayangan wawancara TV di Tribun News, ia marah-marah kenapa istana negara tak steril. Kenapa informasi yang mestinya menjadi rahasia bisa diketahui orang di luar istana? Orang memang tidak bisa selamanya berbohong. Noel pun pada akhirnya tanpa disadari terpancing dan keceplosan memberikan kebenaran informasi tersebut. Bahkan Noel marah serta mengancam akan melaporkan BIN dan meminta kepalanya untuk dipecat. Waduh, lucu banget dan menggelitik bukan? Noel baru jadi tim sukses ketua relawan yang masanya hanya segelintir, tapi berlagak sudah jadi orang yang paling berkuasa di negeri ini. Sampai-sampai berani menyalahkan dan mengancam-ngancam BIN yang merupakan lembaga negara. Tapi apapun itu kita tetap harus berterima kasih pada Noel yang sudah memberikan pencerahan atas rumor tersebut. Prabowo ternyata memang tidak pernah berubah. Ia masih seorang temperamen kelas kakap, seorang menteri sekaligus calon presiden yang mestinya menampar dengan ide dan gagasan, bukan dengan tangan yang penuh kemarahan. Apalagi terjadi di ruang rapat, sungguh-sungguh brutal. Tapi mungkin Prabowo punya pandangan lain. Ini cuma nampar kok, belum menghilangkan. Ups. Si Noel ini memang sebelumnya pernah menjadi relawan Jokowi yang sangat penjilat sekali. Setelah ketahuan merapat ke barisan kadrun, seperti tanpa rasa bersalah ia mengatakan dirinya akan mendukung Prabowo. Noel juga memuji-muji Prabowo setinggi bintang di langit. Ia mengatakan ketum Gerindra itu selama menjabat sebagai Menhan telah membuktikan komitmennya dalam bekerja di pemerintahan. Selain itu, menurut pandangan Noel, Prabowo bersih dari korupsi. Tapi sayangnya kenyataannya tidak demikian loh. Banyak program dan anggaran di tangan Prabowo tidak berjalan dengan baik. Bahkan klaim Prabowo yang katanya tidak pernah menampar wamen ternyata malah dibantah oleh Noel sendiri jika Prabowo ini memang mencekik dan menampar wamen. Apa yang dilakukan oleh relawan Prabowo itu sebenarnya hanya menunjukkan kebingungan dan bentuk kehilangan akalnya saja. Susah mikir untuk menemukan tindakan sebagai pembelaan kepada Prabowo secara lebih masuk akal. Mereka sudah sedemikian membabi buta. Bahkan yang paling parah, Noel meminta Ganjar meminta maaf ya, karena menurutnya si penyebar kabar tersebut diketahui sebagai pendukung Ganjar. Dulu sih ada sebutan kaum Salawi
yaitu segerombolan orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi yang akan selalu menimpakan setiap kesalahan atas apapun yang terjadi kepada Presiden Indonesia ketujuh itu. Berganti menjadi kaum salagan, semua salah Ganjar, yang anggotanya ya si Noel itu. Padahal sejarah telah mencatat siapa sebenarnya baca pres yang pernah menyebarkan hoax. Tentu Anda semua masih ingat kan dengan satu momen menuju Pilpres 2019. Ya, saat Ratna Sarumpait dikabarkan digebuki hingga mukanya bengep-bengep bonyok. Belakangan ternyata keadaan tersebut dikarenakan saat itu beliau ini habis perawatan muka alias oplas. Sebagai yang berbuat salah, sang capres kemudian meminta maaf. Hal yang masuk akal karena yang berbuatlah yang kemudian harus mengakui kesalahan dan kebodohannya. Jadi si Noel ini memang terbukti bego, pelin-pelan dan tak kompeten sebagai relawan. Bukannya mendukung, Borok Prabowo malah dibongkar habis di media. Bagaimana menurut Anda? Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Dan tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan 2 baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini, pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut.
Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?